Shalom teman-teman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, puji syukur pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan dan memikirkan satu topik mengenai kita sebagai orang yang bergumul dengan gangguan kesehatan mental perlu menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus ya. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Sebelumnya saya akan membacakan dari satu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 dan 1 Korintus 6 ya. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong perenungan ini Tuhan, supaya perenungan ini boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan, baik orang yang bergumul dengan gangguan kesehatan mental maupun para caregiver yang memperhatikan teman-teman GKM. Berkati waktu ini Tuhan, kami serahkan pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, saya akan bacakan satu ayat lagi ya. Ini bahwa kita mau memikirkan bahwa sebenarnya kerohanian itu bukan cuma berbicara soal doa, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tapi kerohanian juga berkaitan dengan bagaimana kita memelihara tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi kita harus seimbang dalam hal ini. Saya akan bacakan ya satu ayat lagi dari dua ayat lagi dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Pertama saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan kita akan merenungkan kenapa ada tubuh jiwa roh ya, ada tubuh jiwa ya. Kita bisa lihat ya bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia dikatakan begini, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi di dalam manusia itu ada unsur yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ada tubuh dan jiwa roh. Ada yang mengatakan bahwa jiwa roh itu sebenarnya sama, ada yang membedakan fiturnya ya. Apapun itu, jelas bahwa tubuh itu adalah yang kelihatan, jiwa roh itu yang tidak kelihatan. Dan kalau kita mau meneliti lebih jauh lagi, sebenarnya jiwa itu adalah bagian yang tidak kelihatan dari diri kita, yang berkaitan dengan tubuh kita. Jadi jiwa adalah bagian diri kita yang nggak kelihatan, yang berkaitan sama tubuh kita. Sedangkan roh adalah bagian diri kita yang batiniah, yang nggak kelihatan, yang berkaitan dengan Tuhan Allah dan Roh Allah. Jadi ada perbedaan nuansa ya. Nah, di dalam kita menggumuli pergumulan dengan gangguan kesehatan mental, seringkali kita bisa ada hal-hal yang terlalu ekstrim gitu. Bisa kita terlalu too spiritualized, ya, terlalu spiritual ya. Atau bisa terlalu material gitu, terlalu chemical dan sebagainya, too psychological dan sebagainya gitu ya. Jadi ini kita mesti melihat harus ada keseimbangan. Saya mau ambil contoh begini ya. Kalau kita nggak seimbang di dalam menangani gangguan kesehatan mental, saya sendiri pernah berpikir too spiritual gitu ya. Saya percaya bahwa dengan iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dengan iman yang kuat kita bisa mengatasi gangguan kesehatan mental ini. Ada benernya, tapi ingat kalau sakit tubuhnya tetap perlu obat. Karena kenapa? Ibarat kalau kita diare nggak makan obat, mau kita pakai iman, Tuhan mau pakai kita pakai cara natural gitu. Jadi kalau kita kena GKM, kita tetap perlu minum obat gitu ya. Jadi kita nggak bisa semuanya ekstrim. Saya udah beberapa kali relapse karena saya mau kurangin obat dan stop obat gitu. Itu satu hal yang fatal. Jadi pengalaman yang saya mau bagikan, kalau teman-teman sama psikiater sama dokter diberikan obat, jangan sekali-sekali stop obat atau kurangin obat tanpa pengetahuan psikiater dokter ya. Karena ini sangat berbahaya sekali. Tapi ada satu ekstrim lagi, semua itu dibilang obat, semua itu masalah chemical, semua itu
oh gangguan kesehatan mental itu karena chemical. Blame it on the brain. Misalnya saya mukul orang, oh itu karena otak saya. Saya marah-marah itu karena otak saya. Saya berzina itu karena otak saya. Saya ketagihan narkoba karena itu otak saya gitu. Itu adalah satu hal juga, itu blame it on the brain ya. Jadi kita harus seimbang, jadi kita tetap ada aspek spiritual, kita ada aspek relasi sama Tuhan gitu ya. Tetap jangan kita nggak seimbang, karena spiritualitas juga harus taat kepada firman Tuhan gitu ya. Walaupun kita lagi mungkin ada bergumul dengan teman-teman, bergumul dengan mania dan sebagainya, tetap kita harus belajar untuk penguasaan diri gitu. Dan tetap harus makan obat tentunya. Nah, Alkitab mengatakan, Tuhan itu bilang, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ini mengatakan bahwa orang sakit perlu obat. Dan kalau kita lihat di dalam gangguan kesehatan mental kan obatnya macam-macam ya. Ada antidepresan mengobati depresi, ada anti cemas mengobati gangguan cemas, ada anti psikotik mengobati gangguan pikiran ya, anti mania menekan gejala mania dan sebagainya ya. Saya sebenarnya di dalam hidup saya banyak ya tahu dikit-dikit soal obat, banyak sebenarnya, karena saya banyak alami coba-coba gitu, diganti sama psikiater, coba-coba ini misalnya dari antidepresan itu Prozac, Fluoxetine, Cipralex, Effexor, Escitalopram ya gitu ya. Terus anti cemas saya pernah coba dari anak juga, Melopam, Alprazolam, antipsikotik yang menekan gangguan pikiran pernah cobain Zyprexa, Olanzapine ya, Risperdal, Seroquel dan lain-lain gitu ya. Dan anti mania saya pernah minum Depakote dan Primania gitu ya. Dan tapi Tuhan makin lama menolong saya, sedikit-sedikit obatnya makin sedikit berkurang gitu. Tapi itu tetap dalam pantauan ya. Nah, jadi kita harus merawat tubuh kita, jangan anti sama obat, karena Tuhan pakai obat. Anugerah umum ini adalah anugerah umum. Orang sakit butuh obat, berobat ke psikiater. Dan bahkan juga dulu pendeta Yosef bilang kalau kita makan obat, si doa yang itu stoknya udah habis di situ juga. Daging yang udah daging babi kan. Ini ya, kita mesti makan obat ya dengan baik ya. Jadi harus ini ya. Nah, orang sakit itu perlu obat ya. Dan kedua adalah merawat tubuh kita, adalah kita harus olahraga. Kenapa olahraga itu penting? Karena olahraga itu adalah pentingnya meningkatkan produksi endorfin kita. Apa itu endorfin? Endorfin itu zat kimia di otak yang berfungsi sebagai memicu perasaan positif, hormon bahagia ya, dan mengurangi perasaan cemas dan meningkatkan mood. Jadi kita kalau misalnya olahraga ini bagus, benar-benar positif gitu. Dan juga olahraga itu diselidiki itu bisa mengurangi stres. Karena hormon kortisol itu hormon stres ya. Ketika kita berolahraga itu dibuang gitu. Kita jadi lebih rileks, jadinya lebih tenang. Membantu tubuh menggunakan energi yang lebih sehingga kita bisa mengatasi ketegangan dan rasa cemas. Dan kalau kita olahraga ya udah capek ya, biasanya tidurnya nyenyak, betul nggak? Tidurnya nyenyak ya. Jadi kita harus tetap belajar untuk olahraga gitu ya. Kalau kita olahraga kita tidurnya jadi nyenyak. Nah, dan ada riset terbukti bahwa olahraga itu mengurangi resiko depresi dan kecemasan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ya, ada 3 hormon bahagia, sebenarnya 4 sama oksitosin, tapi oksitosin itu biasanya berkaitan dengan hormon cinta ya. Jadi kalau olahraganya mesti sosial gitu ya. Kalau biasanya 3 hormon bahagia, endorfin, dopamin, sama serotonin. Endorfin itu hormon penreda nyeri, dopamin itu hormon reward ya, yang membuat suasana hati senang, motivasi dan sebagainya. Dan serotonin itu hormon yang membantu suasana hati juga dan tidur dan nafsu makan gitu ya. 3 hormon ini ya, ketika kita berolahraga itu banyak terproduksi gitu. Makanya penting kita berolahraga ya. Dan untuk orang-orang GKM tentu kadang-kadang kita kan suka banyak istirahat, banyak capek gitu ya. Mulai dari baby step gitu, baby step olahraga sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Karena dengan jalan pagi, dengan senam, itu membantu banget. Karena kan olahraga itu ya membantu pada otak, betul-betul membantu fungsi otak. Nah, ada riset ya, namanya olahraga itu membantu kepada prefrontal cortex kita gitu. Jadi prefrontal cortex kan kita pelajari di sebelumnya di waktu kuasa firman Tuhan terhadap bagi orang GKM-nya di dalam sebelumnya. Prefrontal cortex itu bagian di otak itu yang berperan fungsi untuk eksekutif, mengambil keputusan, pengendalian emosi, impuls di dalam pengendalian diri, semua itu dikuasai, dan keputusan moral dikuasai oleh prefrontal cortex kita gitu.
Dan waktu kita olahraga itu aliran darah dan oksigen itu ke otak gitu. Dan ini bagus untuk suplai oksigen, nutrisi, mendukung fungsi prefrontal secara optimal. Juga produksi neurotransmitter yang tadi kita sebut seperti dopamin, serotonin, dan norepinefrin ya, dan dopamin dan sebagainya gitu ya, mendukung motivasi, fokus, konsentrasi, dan sangat penting untuk tugas yang melibatkan prefrontal cortex. Dan juga penguatan koneksi syaraf, neuroplastisitas. Jadi olahraga itu meningkatkan neuroplastisitas, kemampuan otak membentuk koneksi saraf baru. Penting bagi prefrontal cortex, karena kalau kita prefrontal cortexnya bagus ya, kita bisa lebih menguasai emosi kita. Kalau kita prefrontal cortexnya itu berfungsi dengan baik, kita lebih bisa mengendalikan stres dan trauma-trauma kita gitu. Dan olahraga itu penting banget. Nah, ini ya, kita olahraga jenisnya bisa banyak, bisa jalan pagi, sepedahan, berenang, aerobik ya. Dan juga ada olahraga yang bagus itu yoga sama tai chi gitu ya. Di Body Keep Score, buku yang bagus dari Mental Illness, itu buku yang bagus. Dibahas tentang yoga itu bisa mengatasi trauma gitu. Bisa mengatasi trauma. Dan saya punya teman, kesaksiannya, sharing ke saya ya. Dia itu makan obatnya itu Depakot 500 mg dan racikan gitu ya. Dan makan Depakot 500 mg jadi obat anti mania ya, dan racikan 200, dan racikan ada dua gitu ya. Nah, kemudian dia berolahraga seminggu 6 kali, tiga hari jalan pagi, 1 hari yoga, 1 hari tai chi, 1 hari senam. Awalnya katanya waktu yoga, tai chi sama senam itu kurang bisa konsen, tapi kan itu kan belajar mindful ya, belajar konsentrasi gitu ya. Lama-lama tahu nggak, obat yang dia makan ini betul-betul ya, sekarang jadi 250 mg per 3 hari loh. Per 3 hari. Terbukti bahwa olahraga itu menolong untuk meredakan stres kita gitu. Tapi harus hati-hati ya, tentu kalau mengurangi obat harus sesuai dengan dukungan psikiater. Jadi nggak boleh kita sembarangan mengurangi obat ya. Dan olahraga itu ada benefit, 20 benefit kita melakukan jalan 30 menit setiap hari ya. Mengurangi resiko jantung, heart attack gitu ya, mengurangi berat badan, dan menurunkan tingkat stres, meningkatkan energi level, memboost mood ya, membuat pompa darah lebih pompa darah, aliran darah lebih bagus ya, mencegah obesitas, meredakan kecemasan, dan juga fungsi paru-paru lebih bagus. Kita juga waktu olahraga jalan juga ada akses kepada vitamin D, dan resiko kanker terkurangi ya, bisa membuat tidur lebih nyenyak, dan membuat kita lebih banyak, itu masih banyak ya, memperbaiki kualitas hidup, diabetes dikurangi ya, dan juga bisa bikin kreatif, memperkuat tulang dan otot, dan sebagainya, masih banyak itu, memboost imun sistem ya, masih banyak ya. Ini jadi olahraga yang kedua yang saya mau sebut. Yang ketiga adalah tidur. Tidur itu mesti cukup. Kenapa? Karena tidur itu ketika kita tidur cukup ya, kita bisa nge-refresh lagi besoknya gitu. Dan tidur itu sebenarnya satu alami yang Tuhan kasih kepada kita supaya kita sehat di pagi hari lagi gitu ya. Nanti pagi hari lagi kita melihat bahwa ada anugerah kesempatan Tuhan lagi, ada anugerah Tuhan yang baru pada pagi hari lagi gitu ya. Jadi kalau bipolar ya, kalau gangguan bipolar itu kan kadang-kadang suka terpicu, nggak bisa tidur ya kalau lagi mania ya, atau hipomania ya. Ini belajar harus tidur gitu. Karena kalau nggak tidur itu bahaya gitu ya. Kalau nggak tidur bisa makin lama, bisa sampai nggak tidur terus, bisa psikotik gitu ya. Jadi kita teman-teman harus belajar di dalam hidup sehari-hari, coba disiplin tidur, jangan kemalaman. HP matiin setelah malam, jangan terus komunikasi gitu ya, karena itu sinar birunya dan otak kita pun terangsang sama sinar birunya. Jadi disiplin jam berapa udah tidur gitu ya. Perhatikan tidur baik-baik gitu ya. Nah, ada lagi mengenai misalnya tentang mindfulness ya. Mindfulness penting ya. Tubuh dan mindfulness ya. Antara jiwa dan tubuh itu ada yang kelihatan dan tidak kelihatan, ada koneksinya. Tahu nggak koneksi di mana? Koneksi itu di nafas. Koneksi itu di nafas. Jadi kalau kita menjaga nafas kita ya, menjaga nafas kita, kita dengan indrawi 5 indra ini, kita sadar penuh, nih hadir di dalam present moment, di dalam kesadaran penuh kepada realita ini, dan itu kita mengamati nafas kita, dan kita mengamati sekitar, mengamati konsentrasi dan sebagainya ya. Terus kita nggak terlibat dalam pikiran, dalam kemelut pikiran terus gitu ya. Dan itu bisa lebih mengatasi cemas, depresi, dan trauma. Itu sudah terbukti risetnya.
Bahkan ada kalau saya itu dulu pernah bawakan di dalam Christ Center Mindfulness sih masih ada di YouTube ininya YouTube-nya ya. Di sana dijelasin sama saya ya bahwa terapi pertama itu adalah behaviorism ya. Kemudian yang berikutnya generasi kedua adalah cognitive behavior therapy dan generasi ketiga adalah yang melibatkan lebih ke arah mindfulness gitu ya, mindfulness, stress reduction therapy, mindfulness, cognitive behavior therapy gitu ya, dan dialektik behavior therapy, acceptance commitment therapy itu semua adalah terapi-terapi yang terbaru yang menggunakan mindfulness gitu ya. Jadi itu terbukti efektif mengatasi cemas, depresi dan sebagainya. Dan untuk lebih detail tentang mindfulness kita akan bahas di hari Senin depan. Jadi topik Senin depan adalah doa dan mindfulness ya. Dan ini yang berikutnya adalah ketika kita menjaga tubuh kita, kita harus menjaga nutrisi. Nutrisi itu penting banget. Kenapa? Karena otak kedua kita adalah usus. Ini ada penting ya. Otak kedua kita tuh usus. Apa maksudnya? Dari kita makanan yang kita makan itu ya, itu akan menjadi satu memproduksi neurotransmitter yang kepada otak gitu. Jadi kalau kita makannya sembarangan, kita bisa lebih keganggu kesehatannya. Tapi kalau kita jaga makan, kita kurangi misalnya hati-hati dengan gula, sedikit less karbo, protein penting ya pelajari ilmu nutrisi gitu ya. Saya sendiri sebenarnya nggak terlalu lagi belajar. Tapi saya tahu ini penting banget gitu ya. Ya teman-teman pun harus belajar ilmu nutrisi gitu ya. Kita belajar ilmu yang baik, pelajari gitu karena ilmu nutrisi itu penting banget gitu ya. Dan sebelum ini saya mau minta satu orang dari teman kita ya bernama Prilly, dia nanti biar dia perkenalkan diri sendiri, dia berhasil di dalam sebagai GKM bisa menjaga berat badannya turun banyak drastis. Nah ini dimungkinkan. Saya minta Prilly boleh ini ya, boleh berbicara ya Prilly. Iya kok, suaraku kedengeran nggak kok? Kedengeran, kedengeran. Mana kamu pakai bisa nyalain ini juga kamera Udah nyalain kok videonya ya. videonya ya. Coba Iya. oke kamu ya oke ya. Silakan. Oh, udah. Jadi sekarang udah aku mulai kok. Ya silakan, silakan. Ya. Jadi halo teman-teman, aku Prilia. Jadi aku ada riwayat bipolar. Eh, aku cerita kayaknya mending mulai dari aku awal sakit ya. Jadi 2012 itu aku kan kena gitu ya, kambuh, dan aku masuk rumah pemulihan karena obat-obatan itu dan karena di rumah pemulihan kan makan, tidur, istirahat gitu kan. Jadi aku naik 10 kilo waktu itu berat badannya dari 62 jadi 72. Terus waktu pertama itu aku kan belum belajar nutrisi. Nah, itu aku nurunin berat badannya dengan ada satu produk untuk nurunin berat badan. Nah, itu mahal. Terus berhasil nih jadi 62 lagi. Nah, aku kambuh lagi tahun 2017. Terus pas 2017 itu aku naiknya sampai 11 kilo, sampai 12 kilo, sampai sempat 73 kilo kan waktu itu. Nah, seiring dengan waktu, aku sama temanku tuh barengan ikut belajar nutrisi sama belajar pola olahraga gitu. Nah, selama waktu itu 1 tahun itu sempat turun 15 kilo. Cuma sekarang naik lagi jadi sempat waktu itu 58 kilo kan. Udah turun 15 kilo tuh. Tapi sekarang udah naik lagi jadi 62 karena makannya nggak bener. Terus aku mau kasih tahu ke teman-teman kalau dulu tuh aku kan ikut komunitas bipolar. Dulu pernah dikasih tahu kalau ada mitos ya. Jadi, oh artis itu yang ada bipolarnya kan dia obatnya paten, makanya dia bisa nurunin berat badan. Oh dia kan nge-gym, gymnya kan mahal gitu ya membership-nya. Eh itu mitos yang salah gitu. Jadi aku itu pakai BPJS teman-teman, dan di BPJS kan obatnya pakai yang generik. Jadi uh, memang waktu itu aku minum obatnya tuh menyebabkan aku gendut, efek sampingnya ya. Uh, kalau dilihat sekarang kan aku berat badannya ideal, terus udah gitu stabil. Itu melalui proses yang karena aku udah 12 tahun minum obat gitu, kambuh sampai 2 kali. Jadi itu benar-benar pelajaran buat aku. Aku bilang ke psikiater aku, "Dok,
obat ini tuh bikin aku gendut pas waktu tahun 2021 kira-kira. Itu aku kan ganti dokter ke BPJS. Terus, nah itu dalam waktu 3 atau 4 bulan itu naik 10 kilo yang aku cerita ke 73 itu. Terus, eh apa namanya, aku bilang ke dokternya, "Dokter, obat aku tuh kayaknya nggak cocok deh. Ini aku makan terus, nafsu makan, pengen ngunyah terus," gitu kan. Dan makannya tuh aku yang lewat depan rumah kayak bakso, kue tiaw gitu aku beli-beli gitu sekalinya kan di rumah aku kan kayak komplek gitu kan, jadi banyak makanan yang lewat, setiap ada yang lewat itu lapar dikit panggil-panggil gitu. Jadi kayak, itu benar-benar bikin naik banget. Nah terus untungnya dokter aku itu langsung kasih ganti obatnya, satu obat itu aku lupa namanya apa, langsung diganti. Nah begitu obatnya diganti, terus aku belajar nutrisi, aku belajar pola olahraga, dan akhirnya aku berhasil turun gitu kan. Waktu itu sempat yang 58 aku cerita itu. Terus, aku mau kasih tahu teman-teman, mitos yang aku tadi cerita itu cuma bisa obat paten baru bisa nurunin berat badan, sama yang kedua, musti mahal, apa namanya, makan mahal, makan nasi merah gitu ya, atau enggak nasi basmati yang lebih mahal lagi, terus udah gitu, musti sumber proteinnya salmon atau apa yang mahal-mahal itu, kayaknya enggak teman-teman, karena aku juga dikala aku lagi kan aku baru sembuh waktu itu, terus udah gitu baru baru stabil, terus pendapatan juga belum, mapan kan, ya sampai sekarang juga belum mapan, lagi proses gitu. Tapi aku menunjukkan kalau, dengan kita belajar nutrisi itu anugerah umum yang tadi Jeffrey jelasin, itu, eee, kita bisa menikmati gitu, karena anugerah umum itu kan dari Tuhan juga. Oh iya, aku juga nggak cuma itu ya teman-teman, jadi, pola makan, olahraga, terus terapi obat, CBT, sama dengerin firman Tuhan. Nah ini yang paling penting, itu benar-benar mengubahkan pola pikir dan jadi lurus gitu, pikirannya. Gitu sih, apa, teman-teman, jadi jangan, apa namanya, kita yang, dengan gangguan kesehatan mental itu, kita bisa hidup fit, kita bisa hidup stabil, ya kayak kata Ko Jeffrey gitu ya, rajin minum obat, dengerin firman, terus-terusan gitu, merenungkan firman Tuhan. Itu bisa kok, kita bisa jaga tubuh kita, jadi dengan tubuh kita sehat, jiwa kita kuat, nah, obatnya diharapkan semakin dikurangi, gitu sih. Ya gitu kok. Oke, terima kasih Prilly. Nah, saya akan Iya, terus sedikit ya, saya akan terus sedikit. Nah, jadi firman Tuhan bilang, persembahkan tubuhmu. Kita harus gunakan tubuh kita itu untuk senjata terang. Kita harus pikir bahwa kita diberikan kesempatan sama Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kita gitu ya. Dan kita kan seperti ada perumpamaan talenta ya, kita harus jadi hamba yang setia. Ada yang dikasih talenta satu, ada yang dua, ada yang lima gitu ya. Kita harus menggunakan tubuh yang talenta kita semuanya harus gunakan. Karena orang GKI ini sebenarnya saya percaya ya ada terminologi bukan disability tapi punya different ability ya. Kita masing-masing punya different ability ya. Seperti saya contoh, misalnya saya ambil contoh ya, saudara Ega ya punya talenta dua ya, misalnya nulis sama fotografi. Kalau kembangkan lagi, nanti bisa jadi dua, jadi empat dan sebagainya gitu ya. Dulu pun saya pun talentanya cuma dua, cuma IT dan teologi, tapi Tuhan tambahkan talenta ngajar, nulis dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan tubuh kita, kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sebenarnya tadi sudah dijelaskan soal yang lain-lain itu semuanya tentang tubuh kita, baik Allah, spiritualitas itu bukan cuma rohani tapi juga tubuh ya. Nah, sebenarnya saya mau menjelaskan terakhir ya, bahwa tujuan kita itu bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kita makin sehat sendiri, ujung-ujungnya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk ujung-ujungnya kita cuma menggunakan alat tubuh kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Dan kita mau gunakan ujung-ujungnya bukan kita untuk jadi saya lebih, wah badan lebih bagus, lebih dikagumi orang dan sebagainya gitu ya, supaya saya lebih sehat, supaya lebih performance saya bagus. Tujuannya adalah supaya kita bisa menggunakan hidup kita lebih maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan gitu ya. Jadi kita harus mengerti bahwa tujuan kita makin sehat itu bukan untuk kesehatan itu sendiri, tapi untuk supaya kita gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu.
Jadi ada aspek kekuatan juga ya, kita gunakan semua tubuh jiwa roh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sekian firman Tuhan, saya ajak kita untuk sama-sama masuk di dalam doa ya. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa ya. Kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita merenung tentang hidup kita. Kita tenang dan hening di hadapan Tuhan. Minta anugerahnya supaya akhirnya Tuhan memperbarui jiwa dan roh kita. Kita tahu bahwa firman Tuhan penting bagi jiwa kita, roh kita, dan juga kita tahu harus berolahraga, nutrisi, harus menjaga tubuh kita dengan baik, pola makan. Mari kita nyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan, saya mau untuk lebih sehat lagi, supaya saya lebih memuliakan nama Tuhan. Karena saya tahu tujuan hidup saya bukan untuk diri saya, tapi untuk Kristus. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup yang kuhidupi di dalam tubuh ini adalah hidup dalam anak Allah yang mengasihi saya. Kasih Tuhan. Saya mengundang kalau ada teman-teman yang mau berdoa buat kita semua atau untuk diri sendiri ataupun bebas, silakan bisa dimulai.